lihat gereja itu. Bangunannya bagus ya. Kamu tahu tidak kapan agama Nasrani masuk ke Indonesia? Agama Nasrani masuk ke Indonesia bersamaan dengan kedatangan bangsa Barat. Salah satu buktinya adalah peristiwa pemandian penduduk Halmahera pada tahun 1534. Tapi menurut yang aku baca, pada abad ke-12 dan 14 telah ada penganut Nasrani di Jawa dan Kalimantan. Bahkan pada abad 7 telah ditemukan penganut agama Katolik di Barus dan Sibolga. Loh, kok berbeda? Asri dan Airin sama-sama benar, Du. Karena memang ada beberapa pendapat yang mengatakan kapan agama Nasrani masuk ke Indonesia. Wah, tampaknya kita perlu petualangan agar benar-benar paham nih. Baiklah, kita berangkat. Lihat, sahabatku. Di bawah itu adalah Maluku. Disitulah terjadinya peristiwa pemandian penduduk Halmahera pada tahun 1534. Kita mau ke Maluku. Iya, bersiaplah kalian. Agama Katolik di Maluku dirintis oleh saudagar Portugis bernama Gonzalo Veloso dan seorang pastor bernama Simon Vaz. Penyebaran Kristen Katolik didukung penuh oleh lembaga bernama Misi yang berkedudukan di Vatikan Roma. Katolik semakin berkembang setelah kedatangan Franciscus Xaverius dan Ignatius Loyola di Ambon, Ternate, dan Morotai pada tahun 1546 hingga 1547. Apa hubungannya kedatangan bangsa Barat dengan penyebaran agama Nasrani? Wah, kamu lupa ya, Rin. Bangsa Barat datang ke Indonesia dengan semangat gold, gospel, and glory. Oh iya, aku ingat. Gospel adalah semangat menyebarkan agama Nasrani di daerah yang dikuasai. Itulah hubungannya. Selain datang untuk perdagangan, mereka juga menyebarkan agama Nasrani. Apa bisa kita melihat perkembangan agama Nasrani di wilayah selain Ambon dan Maluku? Bisa. Ayo, berangkat. Kita sekarang di Pelabuhan Sunda Kelapa. Loh, kok malah ke Jakarta? Benar, Du. Ayo, siapa yang tahu kenapa kita ke Jakarta? Aku! Baiklah, coba jelaskan. Pada tahun 1619, seorang pendeta asal Belanda bernama Hulsebos mendirikan jemaat pertamanya di Jakarta. Bangsa Belanda adalah penganut Kristen Protestan. 100 buat Asri. Ayo, siapa lagi yang bisa meneruskan cerita Asri? Aku. Oke, silakan. Penyebaran agama Kristen Protestan diselenggarakan oleh Zending. Hal ini membawa perubahan dalam kristenisasi di Indonesia. Memasuki abad 19, agama Nasrani semakin berkembang.
sehingga para misionaris dan Zending mulai berdatangan. Dan pada tahun 1845 diangkatlah Jacob Grove sebagai uskup Katolik pertama di Indonesia. Hebat, hebat. Airin benar. Nah, sekarang giliran Pandu. Ayo, bisa nggak? Maaf, aku tidak tahu. Makanya belajar yang rajin. Baiklah, biar aku saja yang melanjutkan. Sampai di mana tadi? Pengangkatan Jacob Grove sebagai uskup Katolik pertama di Indonesia. Nah, kedatangan para misionaris dan Zending membawa dampak tumbuhnya gereja yang kemudian bertemu dengan unsur lokal. Pertemuan ini mengakibatkan munculnya gereja lokal. Tokoh yang terkenal dari gereja lokal adalah Sudrak Surapranata. Nah, begitulah sejarahnya Nasrani masuk ke Indonesia. Sudah jelas belum, Duk? Sudah, terima kasih ya. Kalau begitu, kita pulang sekarang.